Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Pertolongan Kecelakaan Pesawat Angkatan 14 Bravo dari Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Di sini saya sebagai Taruna Remaja Arik Pararanep Kors D3 PKP 14 Bravo akan menjelaskan tentang sistem mekanisme fire alarm. Langsung aja kita lihat video pembahasannya ya. Jadi sebelum kita membahas tentang sistem mekanisme fire alarm, kita memahami dulu apa itu sistem fire alarm. Sistem fire alarm adalah definisi dari fire alarm atau alarm kebakaran. Alarm kebakaran adalah komponen dari sistem yang memberikan isyarat atau tanda setelah gejala kebakaran terdeteksi. Secara umumnya, fire alarm system adalah suatu sistem terintegrasi yang didesain dan dibangun untuk mendeteksi adanya gejala kebakaran, untuk kemudian memberi peringatan atau warning dalam sistem evakuasi dan ditindaklanjuti secara otomatis maupun manual dengan sistem pemadam kebakaran atau firefighting system. Jenis-jenis sistem fire alarm. Instalasi fire alarm bisa dimulai dari sederhana sampai dengan tingkat kompleks. Sistem sederhana hanya memerlukan beberapa detektor, satu panel, dan firebar. Sistem ini umumnya menggunakan cara analog dan dikenal dengan istilah fire alarm konvensional. Sedangkan sistem yang lebih kompleks biasanya menggunakan apa yang disebut dengan addressable fire alarm. Tapi tidak setiap sistem analog itu sederhana. Terkadang dijumpai pula sistem analog yang melibatkan pompa hidran untuk memadam api, sprinkler system, dan sistem evakuasi. Ini non-addressable system. Sistem ini juga disebut dengan conventional system. Pada sistem ini, main counter fire alarm menerima sinyal masukan langsung dari semua detektor. Biasanya jumlahnya sangat banyak, tanpa pengalamatan dan langsung memerintah komponen keluaran untuk merespon masukan tersebut. Sistem ini umumnya digunakan pada bangunan atau area supervisi berskala kecil, seperti perumahan, pertokoan, sekolah kecil, restoran, apartemen, atau pada ruangan-ruangan tertentu pada suatu bangunan yang diamankan. Sistem konvensional menggunakan kabel isi 2 untuk hubungan antar detektor ke detektor dan ke panel. Kabel yang dipakai pada umumnya kabel listrik NYA 2x1,5 mm yang ditarik di dalam pipa conduit semisal EGA atau Clipsal. Pada instalasi yang cukup kritis kerap dipakai kabel tahan api fire resistant kabel dengan ukuran 2x1,5 mm, terutama untuk kabel-kabel yang menuju ke panel dan sumber listrik 220 volt. Oleh karena itu memakai kabel isi 2. Selanjutnya semi-addressable system. Pada sistem ini dilakukan pengelompokan atau zoning pada detektor dan alat penerima masukan berdasarkan area pengawasan atau supervisory area. Masing-masing zona ini dikendalikan baik input maupun output oleh zone controller yang mempunyai alat address yang spesifik. Pada saat detektor atau alat penerima masukan lainnya memberi sinyal, maka main counter fire alarm akan merespon input-output tadi berdasarkan zone controller yang mengumpulkannya. Pada display main counter fire alarm akan terbaca alamat zona yang terjadi gejala kebakaran. Sehingga dengan demikian tindakan harus diambil dapat dilokalisir hanya pada zona tersebut. Perbedaan paling mendasar dengan sistem konvensional adalah dalam hal address atau alamat. Pada sistem ini, setiap detektor memiliki alamat tersendiri untuk menyatakan identitas atau dirinya. Jadi, titik kebakaran sudah diketahui dengan pasti karena panel bisa menginformasikan deteksi berasal dari detektor yang mana. Satu hal yang menyebabkan sistem addressable ini kalah pemasangannya dibandingkan dengan sistem konvensional adalah masalah harga. Nah, selanjutnya kita membahas tentang jenis-jenis detektor. Dalam hal ini, detektor kebakaran adalah alat yang dirancang untuk mendeteksi adanya kebakaran dan mengawali suatu tindakan. Detektor kebakaran diklasifikasikan sesuai dengan jenisnya, yaitu detektor asap, detektor panas, detektor nyala api, dan detektor gas kebakaran.
Oke, yang pertama heat detector atau detektor panas. Detektor panas merupakan detektor yang paling tua. Prinsip dasarnya, jika temperatur di sekitar detektor naik lebih tinggi dari nilai ambang batas, maka akan memicu alarm bekerja. Detektor panas ini lebih efektif apabila dipasang pada ruangan yang rawan menimbulkan panas seperti ruang genset, ruang boiler, dapur atau seperti yang tertera di dalam spesifikasi detektor tersebut. Detektor panas ini terdiri dari sebuah thermal heat lengkap dengan sensor panasnya dan base frame. Detektor panas ini harus dilengkapi dengan lampu indikator LED berwarna merah yang warna untuk mengindikasikan status detektor tersebut aktif atau non-aktif. Nah, yang kedua ada smoke detector. Alat ini berfungsi untuk merespon adanya produk hasil pembakaran yang berupa asap sebagai akibat terjadinya kebakaran. Asap adalah keseluruhan partikel yang melayang-layang baik kelihatan maupun tidak kelihatan, hasil dari suatu pembakaran. Dikarenakan asap bersifat naik ke atas, umumnya pendeteksi asap dipasang pada langit-langit atau di dinding dekat langit-langit. Asap memiliki partikel-partikel yang semakin lama semakin memenuhi ruangan smoke atau smoke chamber. Yang pertama ada ionization smoke detector atau detektor asap ionisasi. Detektor ini adalah alat yang bekerja dengan prinsip kurangnya arus ionisasi oleh asap pada konsentrasi tertentu. Pendeteksi jenis ini lebih murah dibandingkan dengan pendeteksi jenis optik, tetapi terkadang pendeteksi ini ditolak karena alasan lingkungan. Prinsip kerja dari detektor asap ionisasi adalah partikel alfa yang dihasilkan oleh amerisium mengionisasi atom oksigen dan nitrogen dari udara yang terdapat di dalam ruang ionisasi. Ketika elektron terlepas dari sebuah atom, maka akan menghasilkan sebuah elektron bebas bermuatan negatif dan sebuah atom yang kehilangan satu elektron bermuatan positif. Elektron negatif ditarik oleh lempengan yang bertegangan positif dan atom positif ditarik oleh lempengan yang bertegangan negatif dan menghasilkan sejumlah kecil arus listrik akibat pergerakan elektron dari atom ini melalui lempengan-lempengan bertegangan tadi. Ketika asap memasuki ruangan ionisasi, asap mengganggu aliran arus di mana partikel asap menyatu terhadap ion dan menetralkannya, sehingga terjadi penurunan jumlah arus yang mengalir di antara lempengan yang mengaktifkan alarm. Nah, jenis yang kedua ini adalah photoelectric smoke detector. Photoelectric smoke detector yang bekerjanya berdasarkan pembiasan cahaya lampu LED di dalam ruangan detektor karena adanya asap yang masuk dengan kepadatan tertentu. Pendeteksi jenis ini bekerja berdasarkan prinsip pembuiran dan pembantulan cahaya. Pendeteksi jenis ini sensitif terhadap asap dengan partikel ukuran besar dan tidak sensitif terhadap asap dengan partikel ukuran kecil. Prinsip pembuaran menggunakan sumber cahaya langsung dari sumber ke penerimanya. Ketika asap melintasi di depan sumber cahaya, sejumlah cahaya dibuyarkan yang menyebabkan sedikit cahaya terdeteksi oleh penerima cahaya. Penurunan jumlah cahaya ini memicu alarm. Sedangkan prinsip pemantulan cahaya menggunakan LED dan sebuah fotodioda atau sensor fotoelektrik lainnya terletak di sebelah pembatas sebagai pendeteksi cahaya. Jika tidak ada asap, cahaya melewati secara garis lurus di depan pendeteksi. Ketika asap memasuki ruangan deteksi, sejumlah cahaya dipantulkan oleh partikel asap ke fotodioda. Penambahan cahaya yang masuk ke fotodioda memicu alarm. Oke, kita lanjut ke jenis detektor selanjutnya. Ada jenis gas detektor. Gas detektor bekerja berdasarkan kenaikan konsentrasi gas yang timbul akibat kebakaran atau gas-gas lain yang mudah terbakar. Gas detektor harus mempunyai legalitas dari Dinas Pemadam Kebakaran Indonesia dan mengikuti standar UL. Gas detektor dipasang pada tempat yang rawan menimbulkan gas seperti ruang boiler, dapur, dan lain-lain. Gas detektor harus dilengkapi dengan lampu indikator, audible, alarm, dan electric valve. Apabila gas detektor ini aktif, maka lampu indikator akan linking dan mengeluarkan suara alarm. Alat ini bisa mendeteksi dua jenis gas, yaitu LPG, liquid fuel petroleum gas, dan LNG, liquefied
natural gas. Dari dua jenis gas tersebut, LPG lah yang paling banyak digunakan di rumah-rumah. Perbedaan LPG dengan LNG adalah LPG lebih berat daripada udara, sehingga apabila bocor gas akan turun mendekati lantai, tidak terbang ke udara. Sedangkan LNG lebih ringan daripada udara, sehingga jika terjadi kebocoran, maka gasnya akan terbang ke udara. Perbedaan sifat gas inilah yang menentukan posisi detektor. Nah, selain itu juga ada TBFA atau Terminal Box Fire Alarm. Fungsinya untuk memudahkan pemeriksaan atau troubleshooting dan pemeliharaan atau maintenance. Box ini biasanya berwarna merah agar bisa dibedakan dari box lainnya. Peletakan terminal box fire bisa di ujung koridor gedung dengan maksud agar kabel bisa turun dengan mudah melalui lorong penghubung antar lantai yang disebut shaft. Nah, di shaft inilah biasanya instalasi mechanical electrical dilakukan, seperti jalur listrik, telepon, jaringan komputer, pipa air, dan sebagainya. Sebelum masuk ke panel utama, kabel dari TBFA diparkir dulu di MDFA. MDFA adalah Main Distribution Frame Fire Alarm yang merupakan kumpulan jalur utama dari setiap lantai atau lokasi. Khusus untuk jalur ini, kita bisa memakai kabel dari jenis tahan api, FRC, Fire Resistant Cable, supaya sinyal supervisi tidak terputus oleh adanya kebakaran di sepanjang jalur ini. Nah, setelah kita memahami jenis detektor, kita juga harus tahu bagian yang lainnya, seperti main counter fire alarm. Dalam sistem fire alarm, main counter fire alarm berfungsi sebagai pusat pengendali semua sistem dan merupakan inti dari semua sistem alarm. Oleh sebab itu, maka lokasi penempatannya harus direncanakan dengan baik. Syarat utamanya adalah tempatkan panel sejauh mungkin dari lokasi yang berpotensial menimbulkan kebakaran dan jauh dari campur tangan orang yang tidak berhak. Tampak luar, panel fire alarm umumnya berupa metal kabinet dari bahan yang kokoh. Pada beberapa tipe ada yang berwarna merah, mungkin dengan maksud agar bisa membedakan dengan panel listrik ataupun panel instrumentasi lainnya. Panel fire alarm memiliki kapasitas zone, misalnya 1 zone, 5 zone, dan seterusnya. Pemilihan kapasitas panel disesuaikan dengan banyaknya lokasi yang akan diproteksi. Semua sistem ini tidak akan lengkap jika tidak ada 3 serangkai fire alarm. Ketiga alat tersebut adalah manual call point, fire alarm bell, dan indikator lamp. Disebut 3 serangkai karena ketiga alat tersebut dipasang di tembok tersusun ke bawah ataupun ditempatkan dalam satu plat metal yang berada di tepat di atas lemari hidran atau selang pemadam api. Manual call point berfungsi untuk mengaktifkan sirene tanda kebakaran atau fire bell secara manual dengan cara memecahkan kaca atau plastik transparan di bagian tengahnya. Istilah lain untuk alat ini adalah emergency break glass. Di dalamnya hanya berupa saklar biasa yang berupa micro switch atau tombol tekan. Nah, indikator lamp adalah lampu yang berfungsi sebagai pertanda aktif tidaknya sistem fire alarm atau sebagai pertanda adanya kebakaran. Indikator lamp pada fire alarm adalah lampu yang menunjukkan adanya power pada panel ataupun menunjukkan trouble atau kebakaran. Nah, ketika indikator lamp hidup, seketika fire bell pun membunyikan alarm kebakaran yang khas. Suaranya cukup nyaring dalam jarak yang relatif jauh. Nah, setelah nonton video pemaparan tentang sistem mekanisme fire alarm, kalian mungkin lebih banyak tahu tentang apa itu sistem mekanisme fire alarm. Sekian dari video pemaparan saya. Apabila ada kesalahan dalam pemaparan saya, bisa dikoreksi di kolom komentar. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.